Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita masuk ke subbab 4.5 ya, terkait dimensi. Nah, sekarang kita masuk, kemarin kan kita sudah bahas ya terkait koordinat dan basis, sekarang kita masuk ke dimensi. Dimensi itu apa? Jadi, misalkan ya kita punya V itu ruang vektor, gitu ya. Dengan misalkan saya buat himpunan S itu isinya V1 sampai Vn, itu basis dari V. Maka yang dinamakan dimensi dari ruang vektor V itu adalah banyaknya anggota basis atau kardinalitas dari himpunan S. S-nya kan basis ya. Nah, di situ karena S-nya ada anggota S ada sebanyak M, maka dimensinya N. Begitu ya. Jadi dimensi itu adalah apa? Banyaknya anggota basis. Singkatnya seperti itu ya. Nah, dari sini gitu ya, kemudian begitu ya, kita masuk kepada suatu fakta. Jadi ya, Anda bisa lihat pada teorema 451. Pertanyaannya kan gini, kemarin kita ketemu ya, satu ruang vektor punya basis 2. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kalau kita punya himpunan yang lain yang juga basis, apakah banyaknya juga N? Nah, itu terjamin oleh teorema ini. Teorema ini mengatakan bahwa apa? Misalkan V itu ruang vektor, gitu ya, dengan saya namakannya S1 dan S2 itu basis di V, maka apa? Pastinya banyaknya anggota S1 sama dengan banyaknya anggota S2. Ya, jadi banyaknya anggota basis itu sama, walaupun misalkan anggotanya beda-beda, tapi banyaknya itu pasti sama. Jadi kalau basis dimensinya 5, berarti mau subhimpunan dari ruang vektornya sebagaimanapun yang merupakan basis, pasti banyaknya ada 5. Gitu ya. Jadi dengan mengetahui dimensi, kita bisa tahu banyaknya anggota basis. Seperti itu ya. Dan kemudian, ingat sebelumnya kalau kita punya basis, gitu ya, syaratnya harus apa? Ada 2 ya. Bebas linear dan juga merentang. Itu jangan sampai lupa ya, bebas linear dan merentang. Gitu ya. Jadinya kita dapat ini. Gitu ya, dari teorema 452. Kita punya gitu ya, dia bilang misalkan V itu ruang vektor berdimensi N. Gitu ya. Oke. Pernyataan A mengatakan demikian ya. Jika S1 itu subhimpunan V, gitu ya, dengan banyaknya S1 itu lebih dari N, maka S1 itu tidak bebas linear. Atau biasanya dikatakan apa? Bergantung linear. Ya, itu. Terus yang kedua, yang B, jika kita punya S2, itu ya, subhimpunan V, dengan banyaknya S2 ini kurang dari N, maka S2 itu tidak merentang V. Atau kita biasanya tulis ini ya, span dari S2 itu tidak sama dengan V. Atau kita bisa tambah ini ya, span S2 pasti termuat di V, tapi tidak sama dengan, kurungnya salah ya. Seperti itu. Jadi itu ya, ingat kalau Anda punya, berarti misalkan contoh ya, contoh Anda punya R3 gitu ya, ruang vektor atas bilangan real. Gitu ya, Anda punya R3 itu ruang vektor atas bilangan real. Gitu ya. Terus kemudian Anda punya S1, isinya itu misalkan gini ya, 112, 121, 011, dan 131. Nah, maka kalau sudah ada 4, pasti S1 itu tidak bebas linear. Atau singkatnya bergantung linear. Pasti ada satu unsur yang merupakan kombinasi dari unsur yang lain. Ini 111 ya.
Seperti itu ya. Oke, itu terkait dimensi ya. Nah, kemudian nanti kita masuk ke suatu contoh ya. Di situ diberikannya ada beberapa contoh, katanya apa? Kalau kita punya ruang vektor Rn, maka dimensinya pasti ada sebanyak n. Terus kalau kita punya apa? Matriks berukuran n kali n, saya mau n kali n saja ya. Itu dimensinya pasti ada sebanyak n kali n atau sama dengan n kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita kasih contoh, gitu ya. Ada contoh 3 di situ ya, kita perhatikan. Contoh 3 pada halaman buku itu 236. Kalau tidak salah. 222, sorry ya. Itu mengatakan ini, dibilang ini, temukan basis. Gitu ya. Dan dimensi. Dimensi, gitu ya, temukan basis dan dimensi untuk sistem homogen berikut. Dikasih apa ini ya? X1 tambah 3X2 kurang 2X3 tambah 2X5 sama dengan 0. Kemudian ada 2X1 tambah 6X2 kurang 5X3 gitu ya, kurang 2X4 tambah 4X5 kurang 3X6 sama dengan 0. Kemudian ada lagi 5X3 tambah 10X4 tambah 15X6 sama dengan 0. Dan yang terakhir 2X1 tambah 6X2 tambah 8X4 tambah 4X5 tambah 18X6 sama dengan 0. Sudah dikasih persamaan gitu ya. Kemudian kita kerjakan ya. Kerjakannya bagaimana? Begitu ya. Ya, kita lakukan operasi baris ya. Ini kan kita bisa menulis seperti ini ya. X1-nya yang pertama persamaan linear, persamaan yang pertama gitu ya. Persamaan linear dengan berapa variabel? 6 variabel. Yang pertama itu koefisiennya 1, X2-nya 3, X3-nya negatif 2, X4 0, X5 2, X6-nya 0. Gitu ya. Terus kemudian persamaan yang kedua itu ini 2, 6, negatif 5, negatif 2, 4, dan negatif 3. Ini X6 ya. Kemudian ini di sini 0, 0, 5X3, 10X4, terus ini 0, dan di sini 15X6. Dan yang terakhir 2X1 tambah 6X2, di sini 0, 8X4, 4X5, 18X16. Nah, tinggal kita cari ya. Solusi dari sini ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Sama dengan 0. Sorry, 0-nya. Nah, caranya bagaimana ya? Kita tinggal lakukan operasi baris. Ya, kita lakukan operasi baris. Gitu ya, kalau kita tulis lagi di sini gitu ya. Ini ada 1, 3, kita kembali lagi ya. Minus 2, 0, 2, 0. Oke. Minus 2, 0, 2, 0. Kemudian kita punya 2, 6, negatif 5, negatif 2, 4, negatif 3. 2, 6, negatif 5, negatif 2, 4, negatif 3. Terus kemudian di sini 0, 0, 5, ini negatif 5 ya. 5, 10, 0, 15. Dan yang terakhir itu 2, 6, 0, 8, 4, 18. Oke, kita tinggal pilih. Oke, kita mau satu utama pada baris pertama, berarti kita eliminasi. Yang pertama, baris 2 kita kurang dengan 2 kali baris 1. Setelah itu baris 2, itu ya, baris berapa nih? Baris 4, kita kurangi dengan 2 kali baris 1. Itu ya, kita kerjakan sama-sama. Ini tetap berarti ya 1, 3, negatif 2, 0, 2, 0. Ini jadinya 2 kurang 2, 0.
6 kurang 6, 0. 5 minus 5 kurang 2 kali min 2 minus 5 tambah 4 jadi min 1. Minus 2 dengan 0 kurang 2 kali 0 tetap minus 2. 4 dikurang 4 jadi 0. Minus 3 dikurang 2 kali 0 tetap minus 3 ya. Terus di sini juga 0, 0, 5, 10, 0, 15. Yang di sini juga 0. Ini 6 kurang 3 kali 2 juga 0. 0 dikurang 2 kali min 2 jadi 4. 8 kurang 2 kali 0 jadi tetap 8. 4 dikurang 2 kali 2, 0. 18 kurang 2 kali 0 tetap 18. Ya, ya kita sudah punya satu utama. Lihat ya, satu utama di baris pertama. Terus kemudian kita lihat, oh kita mau satu utama yang selanjutnya di baris keberapa ini? Baris kedua, berarti yang pertama kita eliminasi dulu ya, berarti baris ketiga. Kita tambahkan dengan 5 kali baris kedua, karena itu negatif ya, kita tambah supaya selesai. Terus kemudian nanti baris 4, kita tambahkan dengan 4 kali baris 2. Apa yang terjadi? Setelah kita eliminasi ini dapat tetap, gitu ya, 0, 0, di sini 0, 0, min 1, minus 2, 0, min 3, di sini 0, 0, di sini jadi 0, gitu ya. Terus 10 tambah min 10 juga 0, di sini juga 0, terus 15 tambah 5 kali min 3 tambah min 15, 0 juga. Terus yang di sini juga 0, 0, 4 tambah itu juga 0, ini juga 0, ternyata 0 semua ya. Oke, kita sudah dapat seperti ini. Berarti kemudian kita tinggal perhatikan di sini, kita tinggal apa nih? Kalikan negatif 1 ya, baris 2. Kita kalikan negatif kali min 1. Kita dapat seperti ini ya, 1, 3, negatif 2, 0, 2, 0. Ini 0, 0, 1, 2, 0, 3. Ini sisanya 0 semua ya. Oke, kemudian dari sini, gitu ya. Kita sudah dapat solusi seperti ini, begitu ya. Kemudian begitu ya. Setelah ini kita masih bisa eliminasi ya. Saya eliminasi baris 1, saya tambah dengan 2 kali baris 2. Saya dapat ini 1, 3. Jadi minus 2 tambah 2, 0. Terus 0 tambah 4 jadi 4. Itu 2 tambah 2 kali 0, 0. 0 tambah 2 kali ini jadi 6. Gitu ya. Ini terus tetap 0, 0, 1, 2, 0, 3. Ini 0 semua ya. Oke, berarti dari sini kita punya ini kalau kita sudah dapat bentuk eliminasi baris, bentuk eselon baris reduksinya, gitu ya. Terus kita dapat berapa berarti? Ini dapatnya apa? Kalau kita kalikan berarti kita dapat X1 tambah 3X2 tambah 4X4 tambah 6X6 sama dengan 0. Kemudian ini X3 ya, X3 tambah 2X4 gitu ya, tambah 3X6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita dapat apa? Kita misalkan, oke, kalau kita misalkan kita mulai misalkan apa? Kita misalkan X6 begitu ya. X6-nya itu di sini kalau kita perhatikan oke, di sini mohon maaf ya ada kesalahan. Ini harusnya masih ada 2, tetap 2 ya di sini.
Oke, dengan begini saya misalkan X6-nya itu sama dengan T, gitu ya. Kemudian, apalagi di sini, ya, ini kalau kita lihat, X6-nya kita misalkan sama dengan T. Setelah itu, oke, mohon maaf, ini ada kesalahan itu ya, operasi baris. Saya salah menulis di sini. Ini hasil yang di sini pun harusnya 18 kurang 12, di sini masih ada 6 ya. Di sini masih ada 6-nya tersisa. Terus oke, di sini juga harusnya masih ada 6. Oke, mohon maaf, dengan gini ini saya hapus dulu. Oke. Setelah ini dibuat, ini oke, B1 tambah 2B2. Oke, kalau tidak, ini mohon maaf, ini saya hapus juga ya. Saya tidak perlu lakukan operasi ini. Yang saya perlu lakukan harusnya adalah yang pertama B. Yang pertama, apa namanya, baris kedua, saya kurang dengan 1,5 dari baris keempat. Gitu ya. Setelah itu ini masih di sini saya tetap nulis. Ini sorry ya, ini jadinya negatif 2. 0 ini 2, ini 0. Di sini jadinya 0. Itu ya, di sini tetap 6. Gitu kan? Oke, sampai sini sudah. Kita sudah eliminasi baris ke-6, apa namanya? Kolom ke-6-nya. Berarti dari sini kita punya X1 tambah 3X2 kurang 2X3 tambah 2X5 sama dengan 0. Terus kemudian di sini kita punya X3 tambah 2X4 ya sama dengan 0. Dan kemudian 6X6 sama dengan 0. Kalau 6X6 sama dengan 0, kita punya X6-nya 0. Terus kemudian kita punya X3 sama dengan negatif 2 kali X4. Gitu ya. Dari sini berarti kita misalkan X5-nya itu sama dengan T. Gitu ya. X4-nya itu sama dengan S. Kemudian X2 sama dengan R. Mengapa demikian? X3 tidak perlu kita misalkan karena X3 dengan X4 itu X3 bisa diperoleh dari X4 ya. Kalau X4-nya S berarti X3-nya apa? Minus 2 kali S. Nah, X2 saja yang tidak ada di sini ya. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Oleh karena itu kita misalkan X2-nya R. Berarti dari sini kita punya X1 itu sama dengan minus 3X2 tambah 2X3 kurang 2X5. Ya, kurang 2X5. Berarti tinggal kita masukkan ya. X2-nya R, berarti minus 3R. Terus X3 itu negatif 2X4. Berarti di sini kurang 2 kali 2X4. X4-nya S. Terus X5-nya T, minus 2T. Jadi kita punya min 3R, minus 4S, minus 2T. Terus kemudian kita punya apalagi nih X3 itu dari persamaan yang ini kita dapat X3 sama dengan minus 2S. Gitu ya. Nah, dengan begini ya setelah kita sudah melakukan operasi baris, kita dapat hasilnya ini ya. Ini kalau kita tulis gitu ya, ini kan kita dapat apa? Kalau kita tulis ke sebelah apa kita punya X1 itu tadi sama dengan negatif 3R kurang 4S kurang 2T kalau tidak salah. Oke. Kurang 2T. X2-nya itu R. X3 itu minus 2S. X4-nya itu S. X5-nya itu T. Dan X6-nya 0. Berarti kita punya solusinya apa? Berarti X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu sama dengan apa? Kita lihat ya. Ini kan ada RR-nya semua ya.
Kita kumpulin R tersendiri. R. Dari X1 ada negatif 3. Dari X2 ada 1. X3 tidak ada kan? 0. X4 juga hanya S. Tidak ada R. 0. X5 juga sama. Ini ya. Terus ditambah S-nya. Bagaimana? Dari X1 ada negatif 4. Dari X2 tidak ada 0. Dari X3 ada negatif 2. Dari X4 ada 1. X5 0. 0. Gitu ya. Tambah terakhir T. T pada X1 ada negatif 2. X2 0, X3 juga 0, X4 0, X5 ada 1, X6 0. Dari sini kita punya solusi ini. Nah, yang mana basisnya? Ketiga. Jadi yang pertama apa? Sorry, kita belum dapat basisnya. Apa? Kita bilang himpunan S yang isinya ini ya. Minus 3, 1, 0, 0, 0, 0. Dan min 4, 0, minus 2, 1, 0, 0. Dan yang terakhir itu min 2, 0, 0, 0, 1, 0. Ini minus 2 ya. Ini adalah apa? Himpunan yang merentang. Yang merentang solusi persamaan di atas. Kita sudah dapat himpunan yang merentangnya. Basis apa? Yang merentang dan juga bebas linier. Kita tunjukkan dulu bebas linier ya. Misalkan ini A, gitu ya. Saya misalkan ini namanya A, ini B, ini C, gitu ya. Jangan kita pakai A, B, C, saya ganti saja ya. Sorry, ini saya ganti. Misalkan ini namanya V1, ini V2, V3, gitu ya. Maka kita peroleh apa? Mau tunjukkan bebas linier berarti apa? Kita mau tunjukkan, tunggu ya, S itu bebas linier. Berarti apa? Pandang sistem persamaan linier berikut ya. Apa? Misalkan saya bilang A dikali V1 tambah B kali V2 tambah C dikali V3 sama dengan 0. Itu kita punya apa? Berarti Anda perhatikan tadi apa? V1-nya itu 3, minus 3, 1, 0 semua. Berarti apa kita punya? Di sini minus 3A, di sini A, di sini 0 semua. Ini tambah B dikali V2. Berapa itu? Minus 4 ya. Kita punya minus 4B. Di sini yang di bawah apa? Tidak ada. Gitu ya. Oke, ini tambah 0. Di selanjutnya itu yang ditambah pas di baris 3 dan baris 4. Ya. Di sini tambah 2B. Di sini, oh sorry, minus 2 ya. Ditambah negatif 2B. Di sini tambah B. Di sini tambah 0. Tambah 0. Pas 6. Terus yang C dari V3 itu berapa kalau kita jumlahkan? Berarti minus 2C. Terus kalau baris kedua apa tuh? Kalau kita balik lagi, oke, 0 semua sampai baris 5 yang satu. Ini 0, ini tambah 0, ini tambah 0, sampai sini tambah C, sini tambah 0. Ini sama dengan 0 ya. Dari sini kita punya apa? Yang pertama, C-nya sama dengan 0. Dari baris kelima ya, 0 tambah C sama dengan 0. C-nya 0. Terus kemudian dari baris 4, B-nya juga 0. Berarti kalau C dan B-nya 0, dan kita punya dari baris 2 juga apa? A-nya sama dengan 0. Berarti apa? Sorry, persamaan linier. Gitu ya. Gitu ya. Tinjau kombinasi linier ya. Pandang, sorry bukan ini ya. Kombinasi linier berikut ya. Kombinasi linier berikut sama dengan 0. Hasilnya apa? Koefisiennya 0 semua. Berarti apa? Kita punya H itu bebas linier. Bebas linier seperti itu ya. Kalau kita punya kombinasi linier dari semua anggotanya itu menghasilkan 0, dan solusinya itu koefisiennya harus 0 semua, maka kita punya bebas linier ya. Itu ya, kita punya kombinasi linier dari anggota-anggota S sama dengan 0, kita dapat koefisiennya A, B, dan C-nya 0. TS bebas linier. S bebas linier, terus S merentang solusi SPL, gitu ya, maka kita punya S itu basis. S itu basis berarti apa? Dimensinya sama dengan 3. Kita peroleh dimensinya sama dengan 3. Gitu ya.
Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya materi di sini kita tidak begitu banyak yang dipelajari ya, karena nanti Anda juga akan mempelajari lagi. Jadi saya cuma memberitahu beberapa hal saja ya. Nah, kemudian ada di situ teorema plus minus ya. Teorema 453. Teorema plus minus gitu ya. Dibilang gitu ya, kita punya misalkan S itu subhimpunan V. Gitu ya. Terus V-nya itu ruang vektor. Dia bilang gini ya. Kalau misalkan S itu bebas linear, bukan misalkan ya, jika S-nya bebas linear gitu ya, terus V itu anggota ruang vektor gitu ya, dengan V-nya itu tidak ada dalam span dari S. Dia bilang apa? Maka S digabung dengan himpunan yang anggota V-nya masih tetap bebas linear. Ya, jadi kalau Anda punya himpunan bebas linear, terus ada satu vektor di ruang vektor yang tidak ada di dalam span dari himpunan bebas linear itu, maka himpunan yang bebas linear tadi kalau digabung dengan satu anggota yang tidak ada dalam spannya, pasti tetap bebas linear. Ya, terus kemudian yang B, ini terkait bebas linear. Kalau yang B terkait merentang. Begitu ya, jika dikatakan ya, jika kita punya X itu, gitu ya, anggota S, gitu ya, dan gitu ya, dan X itu anggota dari, atau begini, X itu, ya betul, X itu anggota dari span himpunan S dikurang X. Maksudnya apa? Ya, X itu dapat direntang oleh anggota-anggota S selain X. Kan X-nya gitu ya. Atau saya ganti X dan S ini terlalu dekat. Saya pakai V saja ya. Misalkan gitu ya, saya punya V anggota S. Dan V ini anggota span dari himpunan S kalau kita buang V-nya. Ya, jadi S itu kita bisa tulis sebagai apa? Kombinasi linear dari vektor-vektor lain di S selain dirinya sendiri. Maka katanya apa? Span dari si himpunan S yang sudah kita buang V-nya itu sama saja dengan span S. Seperti itu ya. Contoh. Saya kasih contoh. Ya, biar pas. Nah, misalkan kita punya S itu, saya punya begini ya, saya punya V-nya itu ruang vektornya R3. Oke, kemudian saya punya S-nya itu ini. 100 dan untuk contoh A ini ya, 100 dan 010. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, saya pilih V-nya itu ini. 003. Perhatikan bahwa apa? Ya, perhatikan bahwa apa? Untuk setiap X dan Y bilangan real, ya, X dikali 100 ditambah Y dikali 010 itu tidak akan pernah sama dengan 003. Ya, mau ditambah berapapun tidak mungkin. Kenapa? Karena yang V ini entry yang tidak 0 pada baris ketiga. Sedangkan anggota S yang tidak 0, entry-nya ada pada baris pertama dan kedua. Jadi sudah tidak mungkin. Nah, karena V itu tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear anggota S, maka S-nya ini bebas linear. Harus. Ya, kita cek S-nya bebas linear ya. Kalau A dikali 100 tambah B dikali tambah cara cek bebas linear, ingat A kali 100 tambah B dikali 010 sama dengan 0.
Ya, kita punya apa? Solusinya A-nya 0, B-nya juga 0. Berarti bebas linear ya. Bebas linear si S-nya. Solusinya kan A dan B-nya hanya 0. Mungkin ya, bebas linear. Dan apa? Kita punya apa? 003 tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 100 dan 010. Karena entry tak nolnya sudah beda tempat, tidak mungkin mau ditambah kayak bagaimanapun tidak akan bisa sama gitu ya. Oleh karena itu, kalau S ini kita tambahkan si V pasti akan tetap bebas linear. Gitu ya. Jadi S gabung V jadinya apa? Ya, jadinya 100, 010 dan 003. Ini akan tetap bebas linear. Anda cek ya. Nah, untuk contoh yang B bagaimana? Contoh yang B, saya misalkan V-nya itu ruang vektor R3, S-nya saya buat gini. 1, 0, 0, 0, negatif 1, 0, terus di sini 0, 0, negatif 3, dan di sini saya buat 1, negatif 2, 0. Ya. Nah, sekarang perhatikan. 1, negatif 2, 0 itu sama dengan ini. 1 dikali 1, 0, 0, tambah, sorry, bukan tambah, boleh. Tapi apa? Kurang 2 kali, sorry, tambah ya, betul. Tambah 2 kali 0, negatif 1, 0. Tambah 0 dikali 0, 0, negatif 3. Betul tidak? Ya, jadi apa? Ini saya namakan V tadi ya. Si V ini kombinasi linear dari 100 dan 0-10 dan 00-3. Ya. Nah, jadi menurut teorema plus minus tadi dia bilang apa? Kalau kita cari span dari S dibuang si V-nya itu sama saja dengan span S. Karena apa? Yang satu lagi si V itu kombinasi linear dari yang lain. Ya nanti ujung-ujungnya V juga bisa muncul dari unsur-unsur yang lain. Jadi ngapain hitung dia? Seperti itu. Gitu ya. Itu untuk teorema plus minus. Begitu ya. Oke, itu untuk teorema plus minus. Begitu ya. Kemudian di sini kita akan lanjut lagi bahas terkait ada satu lagi nih ya yang lumayan penting. Gitu ya. Ada teorema 454. Ya. Teorema ini mengatakan apa? Begini ya, kita misalkan V itu ruang vektor dan dimensi dari V itu N. Begitu ya. Terus saya punya S itu subhimpunan V, gitu ya. Dan S itu isinya V1 sampai Vn. Nah, dibilang apa? S itu basis dari V jika dan hanya jika apa? S itu bebas linear. Ya, jadi ingat kalau kita punya ruang vektor dimensinya N, terus kemudian kita punya suatu subhimpunan dari ruang vektornya, banyaknya juga N, gitu ya. Ya, untuk membuktikan dia basis, kita cukup punya bebas linear. Kalau dia bebas linear, pasti dia merentang juga. Kalau banyaknya sudah N. Gitu ya, luar biasa. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya Anda bisa mengganti ya. Kalau S-nya itu merentang, begitu ya, maka itu sama saja dengan kita mengatakan S-nya juga basis. Ya. Cuma di sini kita cukup bebas linear ya. Kalau dia bebas linear, maka dia pasti basis. Ingat ya, kalau dia bebas linear, maka pasti dia basis. Banyaknya harus sama dengan dimensinya, gitu ya. Itu teorema 454. Gitu ya. Untuk dimensi ini begitu ya. Oke, saya lagi lanjut sedikit ke teorema 4. Oke, saya lanjut sedikit ke teorema 455 gitu ya. Dan teorema 456. Teorema 455
itu dia mengatakan apa? Teorema 455 mengatakan apa? Gitu ya. Kita bilang misalkan V itu ruang vektor, terus kemudian dimensi dari V itu kita bilang N. Gitu ya, dan S itu subhimpunan V. Ya, dan banyaknya S itu kita bilang S itu kurang dari tak hingga ya. Maksudnya kurang dari tak hingga, pokoknya banyaknya S itu berhingga. Ya, dia subhimpunan V. Nah, A gitu ya. Katanya begini, kalau span dari si S itu V, namun S itu bukan basis, maka apa? Kita bisa kurangi anggota S. Ya, kita bisa kurang-kurangi sehingga S-nya itu jadi basis. Maka ya, kita dapat apa? Mereduksi anggota S sehingga menjadi basis. Jadi kalau dia merentang, kita kurangi anggotanya kalau dia belum basis. Nah, beda dengan bebas linier. Jika S itu bebas linier, namun S-nya itu bukan basis. Ingat, kalau dia bebas linier, S-nya ada anggotanya ada N, baru dia basis. Tapi kalau saya bilang S-nya itu bukan basis, ya, maka kita dapat menambahkan. Ya, kita dapat, kalau yang tadi kita kurangi ya, mereduksi. Oke, kalimat saya terlalu ini mungkin ya, ini mereduksi, saya pakai mengurangi saja ya. Mengurangi. Ini mengurangi, yang ini menambahkan anggota S sehingga menjadi basis. Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya suatu subhimpunan dari ruang vektor dimensinya N, gitu ya, dan subhimpunannya itu berhingga, dan kalau dia merentang, ya, maka dia belum basis dan dia belum basis, maka apa? Kita tinggal kurang-kurangi saja anggotanya supaya jadi basis. Kalau dia bebas linier dan bukan basis, maka kita tambahkan anggotanya sehingga menjadi basis. Tambahkannya sebanyak apa? Sebanyak N. Kalau yang S tadi, kalau dia merentang, kita kurangi sampai berapa? Sampai ada N. Begitu ya. Dan tetap merentang, maka dia pasti basis. Nah, itu teorema 455. Nah, teorema 456 itu berbicara tentang kaitan antara dimensi ruang vektor dengan subruangnya. Gitu ya. Seperti apa? Di sini dia bilang ya. Misalkan W itu, sabar dulu, ngomong V-nya dulu ya. Misalkan V itu ruang vektor, gitu ya. Terus kemudian dimensi dari V-nya N. Terus W itu subruang dari V. Yang pertama, yang kita tahu pasti apa? Dimensi dari W itu berhingga. Kenapa? Karena si V-nya dimensinya berhingga. Tidak mungkin dimensi W-nya itu lebih dari, jadi tidak berhingga ya. Dan yang kedua, lebih luar biasa lagi apa? Dimensinya W itu pasti kurang dari atau sama dengan dimensinya V. Tidak mungkin lebih. Dan yang ketiga apa? Ini. Jika dimensi W dan V-nya itu sama, ya, malah bukan pakai begini ya, berlaku kesetaraan atau jika dan jika ya. Dimensi W dan dimensi V itu sama jika dan hanya jika apa? Ruang vektor W dan V sama. Atau ternyata si subruang itu adalah si ruang vektor itu sendiri. Jadi ya, dengan demikian saya penjelasan subbab 4.5-nya telah selesai. Saya minta Anda untuk kerjakan gitu ya. Tugas gitu ya, Anda kerjakan. Nomor satunya itu soal nomor 3. Jangan nomor 3 lah, nomor 5. Gitu ya. Latihan itu ya, pada latihan soal subbab
4.5 ya. Soal nomor 5 ya, di latihan soal 4.5 halaman 228 gitu ya. Terus nomor 2 itu Anda kerjakan soal nomor berapa lagi ya? Saya kerjakan soal nomor 16, Anda saya minta kerjakan soal nomor 16. Dan yang ketiga saya minta Anda kerjakan soal nomor berapa lagi ya? 18. Oke, itu saja. Sekian. Selamat mengerjakan. Terima kasih.